Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Direktur Universitas Terbuka Yogyakarta, Bapak Dr. Agus Santoso MSI, beserta jajaran manajer. Yang kami hormati narasumber seminar akademik, Saudari Analisa Widyadingrum, SPSI MC Psikolog. Yang kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan panitia, dan yang kami banggakan Bapak Ibu peserta seminar akademik. Hadirin yang kami hormati, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dengan sehat dan bahagia pada hari ini dalam acara seminar akademik dalam rangka wisuda Universitas Terbuka Yogyakarta periode 1 tahun 2024, program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana. Bersama saya, Rafika Ayun, yang akan memandu acara pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk memupuk rasa nasionalisme dan wujud kebanggaan terhadap kampus kita tercinta, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan himne Universitas Terbuka. Hadirin dimohon untuk sikap sempurna.
Terima kasih. Agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin doa secara Islam dengan mengucap bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga untayan doa yang kita panjatkan diperkenankan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya akan disampaikan laporan Ketua Panitia. Kepada yang saya hormati, Bapak Yadi Apriyadi Eskom, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Direktur Universitas Terbuka Yogyakarta, Dr. Agus Santoso MSI, beserta jajaran para manajer. Yang saya hormati narasumber seminar kita, Psikolog Analisa Widian Ningrum, SPSI MPSSI. Yang saya hormati rekan-rekan panitia, yang berbahagia para wisudawan dan peserta seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka seminar akademik dan gladi bersih wisuda program Pasca Sarjana, Sarjana dan Diploma Universitas Terbuka Yogyakarta periode 1 tahun 2024. Peserta wisuda pada periode ini terdiri dari lulusan yang tercantum dalam 1. SK Rektor nomor 5765 tahun 2023, SK Rektor nomor 6207 tahun 2023, SK Rektor nomor 7388 tahun 2023, SK Rektor nomor 61 tahun 2024. Pelaksanaan seminar dan wisuda kali ini sudah dimulai dengan pendaftaran dan pengambilan kelengkapan wisuda yang sudah dilakukan mulai tanggal 25 Maret sampai dengan 2 April 2024. Dan untuk SK Rektor nomor 611 tahun 2024 sudah dimulai tanggal 20 sampai dengan 25 April 2024. Dilanjutkan nanti akan dengan kegiatan seminar dan gladi bersih pada hari ini tanggal 27 April 2024 dan puncak acara wisuda akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024. Wisudawan kali ini diikuti oleh 905 peserta yang terdiri dari 1 wisudawan dari program Pasca Sarjana, 257 wisudawan dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, 210 wisudawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 15 wisudawan dari Fakultas Sains dan Teknologi, dan 467 wisudawan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Seminar akademik ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan pelaksanaan wisuda UT Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita mengambil tema keseimbangan hidup dan karir, yaitu menjaga kesehatan mental dan fisik. Kami harap webinar ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan yang baru bagi kita semua. Bagi para wisudawan, setelah acara seminar ini akan kita lanjutkan dengan acara gladi bersih yang bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan wisuda UT Yogyakarta agar dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia dan semua pihak yang telah membantu persiapan kegiatan ini. Atas bantuan dan kerjasama teman-teman, maka kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Tentunya acara ini masih banyak kekurangan, sehingga kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang ada. Akhir kata, kami mengucapkan selamat atas keberhasilan para wisudawan. Semoga ilmu pengetahuan yang telah diperoleh berguna bagi nusa dan bangsa. Dan selamat mengikuti seminar akademik. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yadi Apriyadi Eskom untuk laporan Ketua Panitia. Bagi rekan-rekan calon wisudawan-wisudawati yang baru bergabung, selamat datang, selamat mengikuti webinar kali ini.
Baik, acara kita lanjutkan. Selanjutnya akan kita simak bersama sambutan dari Direktur Universitas Terbuka Yogyakarta, Bapak Dr. Agus Santoso, MSI. Kepada beliau yang saya hormati, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu atau Mbak Analisa Wahyuningrum, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, para pimpinan Universitas Terbuka Yogyakarta, para dosen dan tenaga kependidikan, serta seluruh pegawai Universitas Terbuka Yogyakarta, para pengurus kelompok belajar sewilayah UT Yogyakarta, para calon wisudawan, hadirin peserta seminar akademik Universitas Terbuka Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan karunia keberkahan dan rahmatnya, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kami bisa menghadiri semua dalam rangka wisuda atau rangkaian wisuda Universitas Terbuka Yogyakarta periode 1 tahun 2024 ini. Para peserta seminar, hadirin yang saya hormati. Seminar akademik ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka wisuda Universitas Terbuka Yogyakarta periode 1 tahun 2024 dengan mengambil tema keseimbangan hidup dan karir, menjaga kesehatan mental dan fisik. Tema yang kami angkat adalah sebuah tema atau topik yang tidak bisa dianggap remeh. Dalam dunia yang semakin kompetitif dan dinamis, menjaga keseimbangan antara hidup pribadi, karier, serta kesehatan mental dan fisik menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Para hadirin yang saya hormati, seminar yang kami selenggarakan ini sebagai bentuk komitmen Universitas Terbuka Yogyakarta untuk senantiasa terus memberikan tambahan wawasan pengetahuan yang holistik bagi kita semua, khususnya bagi para lulusan Universitas Terbuka Yogyakarta, di samping bekal ilmu kesarjanaan yang telah diperoleh para lulusan. Kami percaya dan meyakini bahwa menjadi sukses bukan hanya tentang mencapai prestasi dalam karir, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga kesehatan dan kebahagiaan secara menyeluruh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Analisa Widyaningrum yang kami tahu bagaimana dengan kesibukan beliau di samping kuliah, namun masih bersedia dan berkenan menjadi narasumber pada seminar kali ini yang tentunya sudah berpengalaman dan expert dalam bidang terkait dengan tema seminar kali ini. Dan insya Allah Mbak Analisa akan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan tips praktis tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara hidup pribadi dan karir, serta pentingnya merawat kesehatan mental dan fisik. Para peserta seminar, hadirin yang saya hormati, marilah kita jadikan acara ini sebagai kesempatan untuk kita belajar bersama, berbagi ide, pandangan, menambah wawasan pengetahuan, agar kita dapat menjaga, memelihara, dan menerapkan keseimbangan hidup antara karir, kesehatan, dan kebahagiaan. Kepada Mbak Analisa Widyaningrum, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada para panitia wisuda Universitas Terbuka periode 1 tahun 2024 beserta tim yang terkait yang telah mempersiapkan acara seminar ini dengan sangat baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa meridhoi acara seminar ini dan memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah sambutan Direktur Universitas Terbuka Yogyakarta, Bapak Dr. Agus Santoso, MSI. Kepada rekan-rekan yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang. Kami ingatkan kembali untuk mengaktifkan video dan menonaktifkan audio selama kegiatan berlangsung. Dan virtual background serta link daftar hadir telah kami bagikan di kolom komentar. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara kami lanjutkan dengan seminar akademik dengan tema Keseimbangan Hidup dan Karir, Menjaga Kesehatan Mental dan Fisik. Bersama narasumber kita, Ibu Analisa Widyaningrum, SPC, MC Psikolog. Dengan moderator Bapak Andre Iman Syafroni, SSMA, dan sebagai notulis yaitu Ibu Dr. Anda Diah Paminta Rahayu, MSI. Sebelumnya akan saya bacakan sekilas CV dari moderator kita hari ini, Bapak Andre Iman Syafroni. Ya, dengan moto hidupnya, jadilah pribadi yang tekun, tapi jangan jadi pribadi yang ulet. Nanti orang lain gatal-gatal gitu ya. Emang boleh selucu ini gitu ya. Ya, dengan ketekunannya beliau menyelesaikan pendidikan S1 Sastra Inggris dari Universitas Negeri Yogyakarta dan mendapatkan gelar Master of Arts in Comparative Literature Folklore atau Budaya Rakyat dari Naresuan University, Thailand. Dan beliau juga sempat menjadi Research Assistant at Cornell University, PhD Research. Baik, sudah tidak sabar ya dengan paparan dari Mbak Analisa. Kita silakan Bapak Andre untuk memandu seminar akademik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman wisudawan yang kami banggakan. Saat ini kita akan menghadirkan seorang sosok psikolog muda yang sangat inspiratif dan sudah tidak asing lagi di antara kita. Sosoknya itu kerap muncul di beberapa acara TV maupun media sosial. Psikolog yang mengambil expertise dalam bidang clinical industry, ini merupakan lulusan terbaik Fakultas Psikologi UGM. Dan beliau saat ini tengah menempuh studi lanjut di Sheffield University, United Kingdom, dan berfokus pada aplikasi psikologi, kepemimpinan, dan well-being dalam dunia kerja. Dengan ekspertisnya ini, beliau kerap dipercaya untuk mendampingi beberapa organisasi, baik pada sektor BUMN, multinasional, pemerintahan, maupun private company. Beliau juga sering diminta berbicara di berbagai forum nasional maupun internasional. Tak terasa lebih dari 10 tahun berkecimpung di dunia ini, akhirnya beliau berani mendirikan sebuah perusahaan konsultan psikologi yaitu APDC Indonesia atau Analisa Personality Development Center yang bergerak pada bidang psikologi, kesehatan mental, pengembangan diri, dan juga talenta. Untuk mengenal beliau lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini.
Oke, makin nggak sabar nih ya kita ngobrol langsung dengan Mbak Ana. Nggak perlu nunggu lama lagi, kita langsung persilakan Mbak Ana ya. Tapi supaya lebih seru kita panggil Mbak Ana pakai pantun ya. Nanti teman-teman nanti mungkin bisa bilang cakep tapi dalam hati. Gitu ya. Oke. Pergi ke pasar, beli buah mangga. Jangan lupa pilih yang harum. Selamat siang peserta semua. Kita sambut Mbak Analisa Widyaningrum. Baik, teman-teman semuanya, saya juga nggak mau kalah sama Bapak Andre. Kalau begitu, saya juga akan jawab dengan pantun, makan ikan dengan lalap. Cakep. Jangan lupa pakai sambal tomat. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Yuk, sambut salam saya dengan penuh semangat. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Yang terhormat Pak Agus, seluruh panitia seminar akademik dalam rangka wisuda UT Yogyakarta periode 1 tahun 2024 dan Pak Andre. Ini suara saya sekarang sudah terdengar jelas kah? Sudah, Mbak, sudah. Baik. Boleh peserta tulis di kolom chat suara saya terdengar jelas. Saya mohon maaf belum mendengar suara Pak Andre. Mungkin bisa tolong di Halo, hidupkan apakah sudah terdengar? mikrofonnya. Oke, apakah sudah terdengar Oke. Mbak Analisa? Oke, ya. Ya, Gimana Mbak Analisa saya terdengar. kabarnya? Baik, kabarnya. Alhamdulillah baik. Oke, ya. Sekarang pukul 7.25 ya di Sheffield ya, kalau tidak salah ya. Tuh, ini Oke, masih pagi sekali. Wah, senang sekali bisa bertemu di webinar Universitas Terbuka pada hari ini. Dengar-dengar Mbak Ana sedang melanjutkan studi lagi ya Mbak di UK ya. Oke. Ya, betul. Oke, ya. Oke. Lalu bagaimana kira-kira kesannya melanjutkan studi lanjut di UK? Sekarang Oke, baik. sekarang ini. Jadi kalau tadi ditanya kenapa akhirnya terus kemudian maaf ini suaranya kalau di saya nggak delay sih, Iya, ada feedback enggak, tidak. aman ya. Oke, baik. Oke. Jadi kalau ditanya gimana kesannya sekolah lagi setelah 10 tahun Ya. ada gap ya dari yang tadinya udah lulus master kemudian sibuk kerja. Ini mungkin relate juga sama para wisudawan ya. Saya mengucapkan terima kasih diundang ke sini, sangat relate juga dengan perjuangan para wisudawan yang nantinya akan melanjutkan pekerjaannya atau mungkin mencari pekerjaan baru. Memang nggak mudah gitu ketika kita sudah berkeluarga, ketika kita sudah bekerja, terus kemudian memutuskan buat sekolah lagi. Jadi tadi kalau Pak Agus dalam sambutannya gitu ya, pada saat saya lagi sekolah, wah pinter nih menyeimbangkan waktu. Ini sebenarnya Pak Andre jujur aja kayak apa ya, yang terlihat sih seperti itu gitu ya, tapi di belakang layarnya juga koprol-koprol gitu. Makanya Ya, saya nanti terutama mungkin lebih dengan pengen family cerita-cerita time, juga juga sama study dan teman-teman, juga career dan Bapak Ibu itu peserta seperti wisudawan juga bisa sharing gitu ya, karena di sini nggak cuma mahasiswa, tapi kita sebagai mama, tapi juga sebagai mahasiswa. Jadi mungkin banyak yang relate gitu nanti Pak Andre. Iya, betul sekali. Wah, pasti cukup challenging ya Mbak untuk mengatur waktu, energi dan juga fokusnya. Oke lah, kalau Mbak Ya, Ana maaf sendiri gimana sih suaranya, cara menjaga boleh keseimbangannya tolong antara dihidupkan peran-peran audionya. tersebut? Halo? Halo? Apa bisa terdengar suara saya? Oke. Ya, sudah. Ya, pasti cukup challenging ya Mbak ya untuk mengatur waktu, energi dan juga fokus. Nah, untuk Mbak Ana sendiri gimana sih cara menjaga keseimbangan antara banyak peran tersebut, karena ya memang ini relate banget dengan tema yang kita hari ini ya Mbak ya. Iya, betul banget nih Pak Andre. Jadi kalau ditanya gimana cara saya menyeimbangkan antara kehidupan personal gitu ya, kehidupan pribadi, kemudian sebagai mahasiswa dan beberapa tugas, saya merasa bahwa kesehatan mental dan fisik itu sesuatu yang nggak bisa kita pilih gitu. Jadi memang harus sehat fisik, artinya kita harus punya pola hidup yang sehat, karena ngaruh banget ketika kurang tidur, terus kemudian besok kita jadi uringan. Jadi punya pola rutin kayak tidur jam berapa, bangun jam berapa, itu menurut saya udah ngebantu banget. Terus kemudian menjaga kesehatan mental ini kan kadang ada banyak serangan-serangan apa ya, surprise kehidupan yang kita nggak duga ya. Misalnya kita udah merencanakan gitu kan, Pak Andre juga relate ya waktu sekolah gitu kan, apalagi di negara orang, bawa keluarga. Iya.
Kayak ada hal-hal kejutan hidup yang nggak bisa kita duga. Ini makanya kenapa materi kita relate banget sama apa yang saya alami sekarang. Oke. Ya, kalau begitu tanpa berlama-lama, kita persilahkan Mbak Analisa untuk menyampaikan tema hari ini, yaitu keseimbangan hidup dan karir, menjaga kesehatan mental dan fisik. Boleh dong teman-teman, kita tepuk tangan virtual dulu untuk Mbak Analisa Widianingrum. Terima kasih, Pak Andre. Mungkin nanti juga, oke, thank you. Nanti mungkin juga kita bisa sambil diskusi ya. Boleh, Baik, Mbak. teman-teman semua. Saya pengen nanya nih, mungkin bisa di kolom chat, mungkin juga Pak Andre juga bisa sambil sharing juga gitu ya. Kenapa sih kita ada di sini? Pasti untuk wisuda ya, Pak ya? Iya. Betul. Mm-mm. Tapi kenapa sekolah lagi gitu? Ini pertanyaan yang saya beberapa waktu yang lalu tuh sempat ditanya gitu. Kenapa sih sekolah lagi? Kan bukannya sebenarnya kita udah mungkin beberapa peserta di sini sama yang pasca sarjana udah mungkin punya pekerjaan yang baik atau mungkin yang masih diploma Itu karena sound apa? ya Outnya kurang gede nih, Mbak. Suaranya dia kurang gede di sini. suara saya ya. Nggak Oke, apa-apa. Dimit. udah ya aman ya. Ah, Baik. Jadi kenapa sih kita ada di sini gitu? Saya merasa bahwa mungkin teman-teman sekarang ini mempertanyakan diri gitu. Pada saat saya nanti lulus kuliah, kan ada peran baru. Peran baru di mana kita punya harapan baru setelah kita wisuda, itu kayak pasti kita merasa botol kita tuh udah penuh kan, diisi dengan ilmu-ilmu, dengan ijazah gitu. Saya bayangin wisuda yang sebelumnya deh, karena ini saya masih jadi mahasiswa, saya nggak bisa cerita wisuda saya sekarang ya. Sekarang lagi during proses, jadi kayak ya masih berjuang. Tapi kalau saya flashback waktu saya ambil master yang sebelumnya, itu saya ingat banget nih Pak Andre dan teman-teman, saya waktu itu menikah di tengah S2. Dan pada saat itu saya punya satu memorable moment. Hari Jumat saya yudisium. Hari Senin tuh saya melahirkan anak pertama saya. Jadi itu beneran kayak sedahsyat itu gitu. Nah, pada saat itu yang saya lihat adalah ternyata semua itu tentang apa ya, pola pikir kita gitu, tentang mindset kita, tentang bagaimana kita itu punya satu peran yang nggak bisa lebih dari, yang nggak bisa cuma satu gitu ya. Terus kemudian kita nggak bisa memilih, tapi kita punya satu tujuan untuk mengisi botol kita supaya kita penuh. Nah, permasalahannya pada saat saya waktu lulus dari kuliah itu ada peran baru sebagai ibu, sebagai istri, belum lagi sebagai pribadi yang punya mimpi gitu ya. Terus ngerasa botolnya penuh, apa yang terjadi teman-teman? Jadi kayak pada saat dapat tekanan, kita tuh udah ngerasa kayak, aku udah bisa ini, aku udah punya gelar ijazah. Ternyata saya justru mengalami krisis diri yang saya nggak duga, yang mungkin ini teman-teman nantinya akan relate dengan kesehatan mental kita gitu ya. Ternyata setelah lulus pun, kita tuh nggak boleh ngerasa botol kita tuh udah penuh. Karena ada banyak pelajaran kehidupan di luar peran kita sebagai pribadi, sebagai mahasiswa, yang mungkin ini harus kita adjust terus gitu. Kadang tumpah, karena mungkin bisa jadi kita punya masalah pribadi, karena mungkin kita punya masalah personal yang kaitannya sama di luar akademik, di luar pekerjaan gitu ya. Nah, saatnya belajar itu adalah dengan masalah-masalah itu tadi gitu. Jadi kalau saya pengen cerita sekilas, tadi waduh Masya Allah banget diperkenalkan gitu ya. Umur saya sekarang 35 tahun dan saya ingat banget memulai karir sebagai entrepreneur dan saya menyebutnya sebagai fighter karena saya punya mimpi pengen punya perusahaan konsultan psikologi itu dari zaman saya kuliah dulu. Saya baru banget pulang dari Oxford, saya main ke salah satu kantor konsultan yang didirikan oleh seorang profesor yaitu Bina Kandola. Prof. Bina Kandola ini kebetulan dulu kuliah di kampus saya gitu di Sheffield University. Dan waktu saya main ke kantor konsultannya saya tanya, dirimu Prof memulai untuk punya kantor konsultan ini di umur berapa? 27. Jadi pada saat itu saya kayak, oke, berarti saya waktu lost dulu kehilangan jati diri pada saat saya jadi ibu muda. 6 bulan pertama saya ketika lulus, saya punya ijazah, nilai saya merasa bagus, botolnya ngerasa penuh. Tiba-tiba saya tuh kayak nggak pede gitu buat daftar kerja. Padahal tadinya saya sempat ada proses seleksi sebagai dosen di Fakultas Psikologi itu, saya tuh pengen banget lanjutin, tapi saya nggak pede.
aduh nanti saya harus PhD, habis itu aduh nanti saya kalau udah nikah saya kayaknya nggak bisa keterima deh di perusahaan-perusahaan. Jadi pada saat saya nentuin tujuan itu, nggak tahu nih relate apa nggak sama para wisudawan ya, tapi yang nggak kelihatan itu adalah pada saat kita pengen berhasil, ada banyak proses yang sebenarnya terjadi dalam diri kita. Pada saat memulai aja tuh banyak banget keraguan karena kita punya peran yang lebih dari satu. Dan akhirnya kita belajar, mungkin kita gagal. Terus saya ingat banget pada saat itu saya bikin APDC itu suami saya cuma bilang gini, ya udah nanti kalau gagal nggak apa-apa, yang penting kamu punya kegiatan. Karena pada saat itu saya tuh kayak 6 bulan di dalam goa, jadi ibu muda, ibu baru, anak pertama saya di usia 25 tahun, saya ingat banget, saya punya anak Rafa itu, saya tuh kayak, kok aku cuma pakai daster ya di rumah, terus ijazahku ditaruh aja gitu. Wah ternyata jadi ibu susah ya, aduh aku stres banget, nggak bisa bagi waktu dan lain sebagainya. Itu yang saya rasain teman-teman. Nggak tahu ibu relate nggak dengan apa yang saya rasakan. Tapi akhirnya saya melatih diri saya untuk, oke, apa sih yang kamu mau cari dalam hidupmu anak? Kamu mau mendedikasikan hidupmu tuh untuk apa? Bukan lagi tentang pengakuan, tapi kebermanfaatanmu tuh untuk apa? Akhirnya waktu saya tanya, oke, kalau gitu saya mau bikin kantor konsultan mimpi saya itu, saya pengen bermanfaat sebanyak-banyaknya, saya pengen nggak berhenti belajar di situ. Dan akhirnya pada saat saya kehilangan arah, saya mulai paham bahwa harus ada satu hal yang kita kuasai, yaitu diri kita sendiri. Tulis apa yang jadi mimpi kamu, lakukan target itu sehari demi sehari, nggak usah jauh-jauh, tapi yang paling penting adalah kita memahami bahwa keberhasilan itu adalah proses yang diperjuangkan. Dan saya punya satu hal yang saya pikirkan pada saat itu adalah teman-teman, di usia produktif kita, let's say usia 20, 30, 40 sebelum kita pensiun, 70% hidup kita tuh dihabiskan untuk bekerja. Recording stopped. Inilah alasan kenapa akhirnya saya memfokuskan setelah berkutat di bidang psikologi klinis dan mengambil fokus di organisasi, saya ngambil work psychology dan fokus kepada employee well-being. Karena saya percaya kesejahteraan individu sebagai pegawai, sebagai pekerja, itu akan mempengaruhi organisasi dan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara umum gitu. Jadi kalau ada orang yang bayangin kerja dari pagi sampai sore, kemudian dia setiap hari mengeluhkan pekerjaannya, dia nggak happy, dia nggak punya eh, apa ya mimpi yang dia setiap bangun pagi, alasan kenapa aku harus pakai baju kerja, kenapa aku harus punya mimpi ini. Bayangkan, tahu-tahu udah pensiun ditanya, Bapak kerja di perusahaan ini gimana? Aduh Mbak, melelahkan. Ini kalau saya ngisi persiapan pensiun kelas gitu ya. Ada yang semangat banget kayak, Alhamdulillah Mbak, anak saya udah lulus. Ada juga yang kalau saya tanya, Pak gimana Pak kerja di sini? Aduh Mbak nggak lihat Mbak, saya stres banget, jangan kerja di sini, budak korporat. Itu juga banyak gitu. Jadi saya tuh pengen teman-teman sekarang mumpung di hari ini, ketika Anda punya gelar baru, ijazah sebagai wisuda dan wisudawan, pikirkan, Anda mau memilih pekerjaan yang notabene semua pekerjaan pasti lelah, pasti capek. Tapi gimana cara kita punya satu mindset untuk bisa menyeimbangkan? Saya bilang menyeimbangkan ini bukan berarti porsinya harus sama ya. Karena kalau sama work-life balance, nanti mitos itu akan membuat kita jadi oke, 50% buat hidup, personal, 50% buat kerja, padahal 24 jam dibagi 2, 12, tidur 8 jam, kerja 8 jam, nggak mungkin seimbang. Tapi mindset kita adalah mengharmonisasikan apa yang kita cari dalam pekerjaan itu nggak pernah akan ada yang fit 100% dengan apa yang kita pengen, meskipun kita tuh kerja buat diri kita sendiri, kayak entrepreneur gitu, tetap aja ada negatifnya. Nah, jadi pada saat teman-teman nanti akan menghadapi stresor-stresor di tempat kerja, atau mungkin punya mimpi baru dalam pekerjaan Anda, mau kerja dimanapun, itu kondisinya ada dua. Mau ngejar gaji, fasilitas yang bagus, tapi working environment-nya toxic, ini kalau saya dengerin cerita-cerita orang kerja gitu ya teman-teman, dalam training, counseling, itu pilihannya cuma dua ini. Atau mungkin enjoy kerja di lingkungan kerja itu, walaupun mungkin salary-nya nggak besar, tapi dia punya satu self-improvement dan lain sebagainya. Jadi dia cuma pilih dua itu. Nah permasalahannya pada saat stres, kemudian nggak bisa tidur, tahu-tahu kita kayak mobil yang kehabisan bahan bakar terus meledak, kita nyalahin kerjaan kita. Kita menyalahkan kantor kita menyalahkan organisasi itu. Walaupun mungkin saling berelasi, tapi refleksi yang sebenarnya harus kita lihat adalah ke diri kita sendiri gitu. Apa sih yang sebenarnya kita alami ini adalah sesuatu yang sangat wajar. Anda nggak sendirian, tapi bukan berarti Anda harus bisa pasrah gitu aja ketika Anda stres, ketika Anda overwhelmed, kemudian Anda nggak ngelakuin apa-apa.
Ini yang mau kita bahas hari ini, teman-teman. Bagaimana menyeimbangkan kesehatan mental dan fisik supaya teman-teman bisa lebih produktif lagi dan punya satu semangat setiap hari untuk bangun pagi. Nah, sebelum saya lanjutin nih, mungkin saya balik ke Pak Andre nih ya. Teman-teman juga boleh tulis di kolom chat, ada yang relate kah dengan kondisi yang tadi saya sempat sampaikan? Oh, ini oke. Ada yang absen-absen ya. Mungkin ya absen-absen boleh ini ya, boleh apa namanya stop dulu gitu kehadirannya. Kita ngobrol dulu terkait materi boleh ya. Yang hadir 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 nanti ada absen ya. Oke. Pak Andre, gimana tadi mungkin ini banyak yang relate. Pak Andre sendiri ngerasa relate nggak sebagai seorang mungkin ayah, punya banyak peran gitu. Silakan Pak Andre. Iya, terima kasih Mbak Ana. Ini kalau tentang cerita tentang multi role ya, ini sesuatu yang kita semua mungkin kita semua alami ya. Jadi bagaimana sih Ya, nyimbangin betul. role-nya sebagai di saat satu sebagai seorang pemimpin keluarga ya. Kalau saya sebagai seorang ayah ya, pemimpin keluarga, lalu saya juga sebagai seorang dosen juga di tempat kerja saya. Nah ini saya sangat setuju sih dengan apa yang disebutkan oleh Mbak Ana itu keep your bottle empty gitu ya istilahnya ya Mbak ya. Jadi kalau bisa Betul, betul. benar-benar keep bottle empty. Karena apa? Kalau kita misalnya kita terlalu berekspektasi gitu atau kita terlalu apa ya terlalu demanding untuk kita sendiri, kita akan melakukan apa yang disebut dengan burnout kalau tidak salah ya. Ya, Ini istilah yang betul. sangat ngetren sekali istilah burnout ini, terutama di lingkungan kerja ini loh. Jadi gimana Ya, sih cara nyimbangin? Aduh, saya ini terlebih lagi ini kan para wisudawan ini 90% sudah bekerja Mbak Ana gitu loh, gitu. Karena di ya, UT sini kita mayoritas sudah punya employment, jadi sudah punya pekerjaan. Jadi mungkin mereka mungkin sudah sangat sering mengalami ini, menyimbangkan antara hidup dan karir seperti ini Mbak Lisa. Mungkin nanti kita ya. akan juga buka ini ya, mungkin pertanyaan atau sharing session Mbak, mungkin kepada mahasiswa ini Ya, boleh boleh. teman-teman? Boleh banget, nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Ini Boleh. saya baca nih Pak Andre. Benar kata Ibu bahwa yang penting adalah bagaimana kita menyikapi hari demi hari dengan bahagia aja. Saya setuju banget kalau setiap permasalahan pasti ada solusinya. Ada juga yang relate sebagai ibu pekerja, betul. Makanya ini tadi kayak saya sadar betul bahwa yang ikut di sini mostly adalah udah apa bekerja gitu ya, udah jadi employee. Jadi kayaknya akan banyak relate multi role tadi gitu atau mungkin ada yang mau restart karir baru dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi ini coba kita lebih aware lagi dengan kesehatan mental. Mungkin banyak yang, aduh mental healthku terganggu nih gitu ya. Tapi nggak tahu sebenarnya mental health itu apa sih. Coba kita sama-sama pahami lagi ya. Mungkin teman-teman udah ada yang paham, kita coba refresh lagi. Kondisi ketika kita tuh merasa sejahtera sama diri kita. Kita sadar betul potensi kita apa. Kita sadar betul pada saat kita dapat pressure atau tekanan dalam hidup tuh kita tahu solusinya. Jadi pada saat kita bilang sehat mental itu adalah kontinum, jadi kayak garis panjang. Somehow ketika lagi ada masalah bisa jadi ya teman-teman, kesehatan mental kita terganggu ya, terganggu. Itu bukan kayak orang sakit kemudian teman-teman kayak bisa mendiagnosis, aduh saya punya gangguan mental. Jangan-jangan gitu dulu ya. Sehat mental ini seperti kontinum. Jadi itu akan sangat wajar pada saat kita dalam kondisi yang tertekan. Kemudian kita jadi kayak kehilangan kesadaran, aku kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain deh. Aku nggak tahu deh, aku udah putus asa deh. Itu mungkin adalah sesuatu yang sangat normal terjadi. Ada dua kondisi di mana itu disebut sebagai kondisi yang menyerang otak gitu ya, fungsi otak. Artinya di situ sebagai psikotik kalau teman-teman sering lihat skizofrenia yang ada di rumah sakit jiwa gitu ya. Itu sudah menyerang fungsi otak. Di mana pada saat itu kehilangan kesadaran diri ini sudah terjadi secara permanen. Jadi butuh ada obat yang menekan mungkin hormon-hormon tertentu supaya fungsi otak itu berfungsi dengan baik. Tapi ya ada juga yang tidak menyerang fungsi otak. Jadi kayak itu kayak sesuatu yang sangat normal. Stres yang kemudian membuat fungsi mental kita tidak seperti biasanya, itu bukan psikotik teman-teman ya. Jadi nggak perlu obat. Perlunya apa? Nah ini, menyadari masalahnya tuh apa sih? Karena ada orang yang nggak sadar, Bapak punya masalah apa? Saya nggak tahu, saya nggak bisa tidur 2 hari 2 malam. Itu kayak orang lagi marah-marah. Siapa bilang saya marah?
gubrak meja gitu ya. Maaf Pak, Bapak nggak sadar lagi marah-marah aja Pak, makanya Bapak marahnya berlebihan gitu. Orang sedih boleh sedih itu emosi, tapi ketika sedih dan marah ini nggak disadari, emosi ini muncul nggak disadari, maka sedihnya akan berlebihan, marahnya akan berlebihan. Nah ini yang membuat akhirnya kehilangan potensi dirinya karena nggak sadar emosi yang dialami apa, masalah yang dihadapi apa, seperti itu. Nah, masalahnya ada kaitannya sama kesehatan fisik kita. Karena pada saat hormon-hormon itu tidak berfungsi dengan baik, itu akan menyerang fungsi tubuh kita. Contoh misalnya, pada saat kita lagi stres, fungsi tubuh yang paling terganggu adalah organ jantung. Orang yang lagi stres itu kayak semacam kita diminta buat ngitung cepet 1, 2, 3, 4 atau suruh olahraga treadmill ya. Itu tuh jantung kita kayak dipacu gitu. Tapi masalahnya ada yang sadar, ada yang enggak. Nah, pada saat jantung kita bekerja lebih cepat, pernah nggak Anda deg-degan, kemudian Anda ngos-ngosan? Apa yang Anda diminta untuk lakukan pada saat teman-teman melahirkan deh, stres gitu ya? Ibu, tarik nafas. Ketika ke psikolog, terapi, suruh ambil nafas panjang. Kenapa sih? Karena kita sedang berusaha untuk menormalkan fungsi organ jantung tadi supaya lebih rileks. Ambil nafas panjang, hembuskan. Itu yang saya lakukan kalau saya lagi stres, kalau saya lagi deg-degan, nervous system tubuh kita yang diatur adalah nafas. Kenapa? Karena pada saat stres, organ tubuh kita itu kan bekerjanya seperti lebih cepat gitu ya jantungnya. Dia akan membuat aliran pembuluh darah atau kardiovaskular system itu seperti kayak di tubuh kita tuh kan punya fungsi masing-masing gitu ya teman-teman. Saya pakai bahasa yang paling gampang aja. Dan pada saat itu terganggu, oksigennya nggak lancar, apa yang terjadi teman-teman? Yang ganggu ke fungsi otak, makanya kita jadi susah mikir. Terus kemudian kita jadi gampang sakit. Karena apa? Karena imun sistem tubuh kita jadi menurun. Hormon dopamin yang bikin kita happy itu menurun. Jadi akhirnya membuat kardiovaskular sistem tadi nggak lancar. Nah, ini yang akan membuat akhirnya ada yang istilahnya psikosomatis. Psikologis membuat somatis atau fisik akan terganggu oleh kesehatan psikologis dan begitu juga sebaliknya. Karena sakit fisik akhirnya psikologisnya kena somatisasi. Seperti itu kaitannya kenapa sehat fisik dan sehat mental adalah sesuatu yang nggak terpisahkan. Nah, sehat fisik ini pada saat kita terbebas dari penyakit dan gangguan-gangguan lainnya gitu ya teman-teman. Ini disebabkan oleh apa sih salah satunya? Tadi, usia produktif kita bekerja, maka sumber stres yang biasanya paling banyak muncul adalah dalam personal life dan working life kita. Saya mau nanya nih Bapak Ibu teman-teman boleh jawab di kolom chat. Work-life balance itu nyata nggak sih? Mitos atau fakta? Nah itu dia nih, mitos atau fakta. Possible nggak sih kita punya keseimbangan dalam pekerjaan dan kehidupan? Work-life balance ini sudah banyak ditinggalkan dalam beberapa literatur yang terkini. Ya, betul, mitos. Jadi, karena sebenarnya dulu awalnya sih konsep work-life balance ini masih bisa diterima. Kemudian karena perkembangan teknologi, kita kerja bisa dari mana aja. WhatsApp teknologi itu membuat kita jadi nggak ada batasan. Jadi akhirnya orang mempertanyakan, gue di rumah tapi kok mikirin kerjaan ya, aduh WhatsApp centang-centing nggak ada batasan waktu. Akhirnya banyak para scholars atau peneliti gitu ya, para scholars ini meneliti bahwa ini kayaknya lebih prefer work-life harmony deh. Kayaknya tuh kita lebih bisa mengharmonisasikan kehidupan pekerjaan kita dengan kehidupan personal kita tuh yang nggak terpisahkan, disinergikan. Gimana cara mensinergikannya Mbak Ana? Oke, ini mindset yang saya pegang. Pada saat saya bekerja, saya mendedikasikan hidup saya bekerja ini untuk apa? Keluarga. Maka saya ingat-ingat aja, oke, saya kerja ini juga untuk keluarga. Kemudian pada saat saya punya waktu untuk bersama keluarga, saya ingat lagi, saya perlu recharge sama keluarga supaya nanti saya kembali kerja dengan semangat baru. Jadi saya beneran dedicated untuk keluarga, supaya saya bisa dedicated untuk pekerjaan nanti bisa lebih mindful. Nah, kalau itu kita sinergikan, maka akhirnya kita jadi punya satu peran-peran yang nggak cuma di dalam pekerjaan, tapi bagaimana kita memastikan peran kita di rumah hadir, peran kita dalam kehidupan personal juga hadir. Di umur 30 something gitu ya teman-teman, dan 40 katanya middle life crisis, ini yang saya lagi alami. Berusaha untuk bisa ada di dalam 3 elemen ini tuh kayak mustahil gitu. Kadang-kadang energinya udah nggak ada duluan. Aduh mbak,
saya tuh nggak punya temen lagi, kayaknya sekarang belakangan tuh pertemanan itu udah nomor sekian deh, yang penting keluarga dulu ya gitu kan. Oke, tapi coba deh, somehow kita butuh loh memaksakan diri. Saya kemarin pulang ke Indo bentar, saya maksa ketemu sahabat saya yang memang sahabatan dari zaman SMP. Ketemu sejam gitu ya, saya minta sama suami, bentar ya aku pergi bentar ketemu mereka sejam 2 jam. Ternyata itu tuh nge-recharge banget. Waktu saya ketemu sama anak-anak, saya lebih ngerasa punya energi gitu. Ketika saya kerja, saya juga jadi ngerasa lebih punya energi. Jadi work-life harmony ini coba direfleksikan lagi teman-teman. Ini berdasarkan jurnal juga gitu ya, bahwa ternyata kita itu kalau memang mau harmonis, ya kita cek 3 elemen ini gitu. Jangan-jangan kita ngerasa nyalahin kantor, nyalahin perusahaan. Padahal sebenarnya kita sendiri yang kurang jago mensinergikannya. Ada aspek yang nggak kita isi gitu. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Seperti bermain bola juggling. Kalau tanya gimana caranya Mbak Ana? Gak ada teori pastinya. Bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena bisa jadi 1 tambah 1 sama dengan 2,5 buat saya, 1 tambah 1 bisa jadi 3 buat teman-teman. Kita yang memformulasikannya. Kayak orang main bola juggling ini, supaya bola ini nggak jatuh, mungkin biru dulu, merah dulu, nggak ada yang tahu. Tapi itulah kehidupan. Kadang dalam sebuah keluarga ada istri yang berperan untuk mencari nafkah buat suami dan juga anak-anaknya, karena rezekinya mungkin dari dia. Akhirnya dia lebih banyak bekerja. Dan gak dosa. Dia melakukan itu buat keluarga. Asalkan dia memastikan bahwa elemen tadi itu terisi. Dia punya support system. Saling komunikasi dengan pasangannya. Dan sebaliknya ada ayah yang kerja jarak jauh dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin dia, aduh fatherless gitu ya, lagi baca ini ngerasa bersalah. Boleh refleksi, tapi nggak pernah ada yang sama tiap keluarga itu. Jadi cuma kita yang paling tahu formulanya. Dan yang penting adalah memastikan bahwa kita punya kesehatan mental tadi, sadar betul setiap masalah yang kita punya apa, dan kesehatan fisik itu tadi. Tantangannya, ini nggak cuma sekedar ngomong teori gitu ya. Masalahnya Mbak, kita tuh akan berhadapan sama konflik waktu. Nah ini mungkin pertanyaannya kan seputar itu. Kita akan berfokus pada stresor yang kadang kita nggak bisa manage, kadang kita konflik sama situasi-situasi tertentu gitu ya. Yang kadang saya nggak tahu harus gimana. Nah ini nih, saya punya tips dari saya pribadi gitu teman-teman. Jadi flexibility itu kunci, is the key. Tapi bukan berarti lepas dari tanggung jawab. Maka yang perlu kita lakukan adalah time management. Time management ini tuh kayak semacam dasarnya dulu supaya kita bisa memanage emosi. Ada banyak tools kayak Google Calendar, coba mana yang priority, mana yang urgent, mana yang important. Saya biasanya kayak kasih Google Calendar saya link to tim gitu ya, kalau kita punya tim. Kalau kita nggak punya asisten atau tim, ya udah disambungin ke laptop, pokoknya sambungin ke semua device atau jam, atau mungkin sekarang bisa sambungin ke emailnya suami. Pokoknya kayak kita butuh diingetin karena kan saking banyak yang pengen dilakuin kadang suka lupa dan lain sebagainya. Kemudian kasih warna merah, urgent and important. Misalnya hari ini nih kerjaan saya sudah terjadwal jauh-jauh hari gitu ya, urgent and important. Anak saya pagi bangun dan lain sebagainya, itu penting nggak untuk dia sarapan? Ya penting lah. Masa dia nggak sarapan, ibunya kerja gitu. Tapi nggak urgent untuk saya temenin. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya berkomunikasi dengan support system saya, pasangan saya. Boleh ya besok aku ada webinar, lalala, bagi tugas dan sebagainya. Ini perlu kita set teman-teman. Dan ini sama kayak di dalam pekerjaan di kantor. Mungkin ada yang kerja di BUMN atau di kementerian, pemerintahan. Kadang-kadang kita dalam satu waktu diminta ngerjain tugas banyak banget. Tapi kalau kita nggak punya komunikasi yang asertif, yang komunikatif gitu ya teman-teman, untuk bisa memberikan gambaran bahwa oke, mana yang priority, mana yang enggak. Atau mungkin kita nanya feedback, Pak, sebentar Pak, ini kayaknya tugas saya udah selesai, apakah ada yang bisa saya kerjakan nanti, atau mungkin ini seperti apa kerjaan. Jadi kayak banyak leader yang cerita followernya itu nggak memberikan feedback, atau nggak nanya feedback, atau ada follower yang ngerasa leadernya itu nggak nanya. Nah ini ada yang macet nih, ini salah satu yang membuat nggak harmonis tadi antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan personal. Nah tadi time management udah sempat saya singgung, ada banyak cara ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah self-care. Seberapa Anda care sama kesehatan fisik dan mental Anda. Karena sebenarnya kalau kita lihat tools-tools ini tuh cuma sekedar tools yang kalau kita nggak sadar, nggak care sama diri kita, ya udah deh, toolsnya cuma ada di handphone, nggak kita pakai. Nih, kalender, Google Calendar, pakai nih ya teman-teman, ini wajib sih.
Kalau teman-teman konvensional agak, aduh Mbak saya gaptek, pakai aja kalender itu dikasih warna-warni juga boleh gitu, ditulis gitu. Yang penting cek tiap hari kayak berapa waktu yang kita habisin buat istirahat, berapa waktu yang habisin untuk personal, pekerjaan itu bisa kita review. Ada teknik namanya Pomodoro, ini saya salah tulis nih, Pomodoro. Jadi kita kayak berikan waktu untuk break di antara 30 menit kita bekerja. Sekedar kita ambil nafas, nanti kerja lagi. Atau sekedar kita scrolling-scrolling, tapi hati-hati ya, stalking, scrolling tuh bikin distracted gitu konsentrasinya, atau apapun yang kita lakukan. Untuk breaking itu ulangi 3 kali, coba lihat break 5 menit, gimana lanjutin lagi. Nah ini tadi metrik yang saya bilang, saya menggunakan metrik ini, mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak gitu ya teman-teman. Nanti materi bisa saya share ke panitia kalau teman-teman butuh materi ini. Kemudian ada banyak banget kayak Trello untuk memanage pekerjaan, komunikasi sama atasan, sama tim gitu ya. Atau mindfulness apps, bisa coba relaksasi, pakai musik di YouTube dan lain sebagainya. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana teman-teman mendefinisikan lagi the meaning of teman-teman bekerja. Kalau sekarang bangun tidur, teman-teman yang ada di kepala hanyalah apa yang mau saya lakukan hari ini, itu nggak salah. Tapi kalau cuma itu akan jadi masalah. Boleh tahu apa yang Anda kerjakan hari ini. Karena ada orang yang masuk kantor nggak tahu loh dia mau ngapain, itu bahaya kan. Penting untuk kita tahu apa yang mau kita kerjakan hari itu. Catat, malamnya kita harus review. Tapi kalau cuma sekedar tahu apa yang mau kita kerjakan, mengharmonisasikan dengan kehidupan personal ini somehow butuh intensi personal kita. Tujuan personal kita apa? Kalau saya pribadi ya, manusia itu nggak bisa bohong. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Dengan uang itu kita punya kebermanfaatan dan kebermaknaan mungkin. Boleh nggak Mbak Ana, aku kerja mikirin aku punya target, punya tabungan sekian? Boleh. Tapi harus ada meaningnya. Uang itu untuk apa? Karena kalau cuma uang, the more you have, the more you want. Nggak pernah cukup. Saya jadi ingat banget ketika saya merencanakan financial planning bersama pasangan gitu ya. Ketika nanti kita punya tabungan sekian, salah satunya perjalanan saya studi ke luar negeri ini itu juga sacrificing banget dan semuanya planningnya jauh-jauh hari teman-teman. Ketika kita punya uang, punya sebuah tujuan, itu akan punya satu alasan kenapa kita melakukan semua yang kita kerjakan tiap hari. Boleh nggak kita bayangin KPR lunas? Boleh. Bayangin setiap bangun pagi gitu ya, redefine lagi kayak oke, cicilan gue masih panjang, KPR, aduh Mbak, boro-boro DP rumah aja belum. Boleh nggak bayangin supaya saya nggak ngontrak lagi? Boleh. Ini juga jadi satu alasan. Saya pengen haji, saya pengen umroh, boleh nggak? Boleh. Saya pengen punya mobil, saya pengen traveling, saya pengen punya jabatan, boleh. Ini adalah intensi personal yang tiap orang tuh beda-beda setnya. Tapi coba naik lagi. Setelah Anda tanya ke diri Anda, pekerjaan Anda tuh apa sih? Siapa yang akan merasa berdampak dari apa yang Anda kerjakan tiap hari? Ini yang membuat saya punya energi juga gitu. Oke, let's say webinar ini. Ada yang, Mbak, terima kasih banyak. Dari sesi itu saya merasa lala-lala. Sesi konseling, Mbak, saya jadi semangat punya hidup lagi. Saya nggak jadi bunuh diri. Saya nggak jadi putus asa. Saya ngerasa punya satu meaning sebagai diri saya pribadi. Yang itu nantinya akan anak-anak saya, nih personal life, working, and personal. Anak-anak saya ceritakan kepada teman-temannya, kalau saya nanti udah nggak ada di dunia ini, siapa ibunya? Siapa ayahnya? That's a legacy. Kita nggak akan bisa meninggalkan harta tanpa meaning. Banyak para koruptor yang pengen ninggalin anaknya duitnya sebanyak-banyaknya, tapi anaknya nggak happy karena nggak ada legacy. Shortcut itu nggak akan berjalan untuk Anda yang pengen punya harmonisasi working and personal life. Tapi kalau Anda pengen ninggalin legacy, apa yang Anda lakukan sekarang, what you have done, itu akan jadi sebuah warisan yang nggak ternilai. Jadi setiap pagi, lakukan yang terbaik dalam pekerjaan Anda, bukan semata-mata karena uang, walaupun itu jadi satu intensi personal. Tapi ini yang akan anak Anda ceritakan. Ini yang akan mereka sampaikan kepada dunianya kelak. Walaupun sekarang Anda bisa merencanakan semua itu, pikiran sudah diatur, perilaku kita dikendalikan, tapi Mbak Ana semua tidak seindah cerita Mbak Ana, semua tidak cerita Mario Teguh, tidak seindah Mary Riana, ataupun cerita sinetron lainnya. Ini yang perlu kita kendalikan, teman-teman. Semua udah ada takarannya. Ayah saya salah satu yang dulu lulus
kuliahnya karena dia di salah satu kampus universitas terbuka juga, karena sambil kerja. Dia masuk dengan gelar pendidikan yang tidak tinggi. 26 tahun kerja di BUMN. Akhirnya stuck karena pendidikan yang nggak tinggi. Saya ingat kapan bapak saya jadi bos ya, bapak saya selalu, saya pengen dia pakai dasi. Waktu itu kalau pakai dasi itu keren gitu kan, padahal sekarang biasa banget ya. Nah, intinya apa yang mau saya sampaikan? Satu yang beliau sampaikan, ya rezeki bapakmu ya segini. Makanya bapak pengen kamu punya pendidikan setinggi-tingginya. Itu legacy yang bapak saya sampaikan. Jadi kenapa saya sekolah lagi, sekolah lagi? Karena saya pengen menjadi eskalator itu dalam keluarga saya melalui pendidikan. Nah, masalahnya mungkin dulu bapak saya juga bukan berarti tidak bekerja keras, tapi rezekinya segitu. Nah, saat ini rezeki saya mungkin segini. Nah, ini yang perlu kita sadari teman-teman. Karena kalau kita mau fokus sama di luar kendali kita, kayak nasib, kayak ini baru mau usaha udah inflasi nih Mbak, udah belum lagi saya baru mau bagus udah dirotasi gitu ya. Itu kayak sesuatu yang bikin kita capek. Tapi kalau kita fokus sampai di lingkaran biru, apa yang terjadi teman-teman? Kita akan terhindar dari stres berlebihan. Stres itu nggak salah. Stres itu adalah respon otak kita terhadap masalah. Nggak bisa dirubah. Misalnya sekarang Anda udah bekerja keras, ternyata Anda belum bisa dapat pekerjaan yang Anda inginkan, atau Anda tiba-tiba dapat mutasi, atau tiba-tiba Anda dapat, saya pengen cerita nih ya, saya tuh besok Senin terbang ke Indonesia lagi, diundang oleh salah satu BUMN untuk memegang satu program yang udah saya jalankan tahun lalu. Perusahaan ini tuh akan melakukan layoff besar-besaran. Tapi dikasih training dulu, diseleksi dulu, dikasih kesempatan setahun, kalau KPI mereka nggak tercapai di akhir tahun baru layoff. Saya kaget dong, pegawai tetap bisa di layoff juga. Bayangin mereka mimpi apa gitu, kerja 20 tahun, tiba-tiba kehilangan kerjaan. Bisa nggak saya bilang, jangan stres ya Pak? Yang ada dia makin stres, saya bilang kayak gitu. Yang ada saya habis itu nggak bakalan dia dengerin selama sesi gitu kan. Jadi ketika kita dapat sesuatu yang berubah, mengecewakan, pasti stres lah. Jadi apa yang mau saya sampaikan teman-teman cerita tadi, bahwa semua terjadi itu nggak ada yang pasti. Dan respon otak kita terhadap masalah itu akan direspon oleh emosi. Pasti sedih dong. Tapi saya pengen menyampaikan satu hal. Ini yang saya akan sampaikan juga besok ketika minggu depan saya dalam sebuah sesi untuk persiapan program ini. It's okay that you are not okay ada di program ini. Ini sama kayak saya kalau ngomong saya lagi kecewa atau teman-teman sekarang lagi kecewa. It's okay kalau Anda sekarang lagi di titik terendah Anda, punya masalah dalam kehidupan, pekerjaan maupun personal. Apapun yang Anda rasain itu nggak bisa dirubah. Sedih itu diterima. Tapi jangan lama-lama. Life must go on. Pilih action, perilaku, atau pilih respon behavior respon yang Anda pilih pada saat Anda sedih. Boleh sedih, tapi jangan melakukan hal yang menyedihkan. Ingat lagi, the meaning of Anda bekerja itu apa? Legacy yang Anda tinggalin itu apa? Jadi pada saat Anda lagi kecewa, boleh nih ya, nonton film Korea dulu, atau mungkin boleh olahraga dulu, atau mungkin boleh tidur dulu. It's okay, sedih, tapi habis itu lanjutin lagi. Apa yang jadi mimpi Anda? Jadi it's okay that it's okay that you are not okay, but you have to do something okay. Anda harus melakukan sesuatu yang positif di sini, karena ini satu-satunya kendali Anda. Dua hal yang di bawah nggak bisa dirubah, tapi satu hal yang kita rubah adalah action kita. Dan teman-teman, punya passion itu penting. Tapi bukan berarti passion itu datang dengan tiba-tiba. Kerja keras, melakukan sesuatu yang kita bisa, secara terus-menerus akan membuat kita punya satu potensi yang kita temukan nanti. Proses perjalanan dalam pekerjaan dan kehidupan personal ini akan menjadikan kita tahu apa yang kita bisa, apa yang kita punya, dan apa yang kita tekuni dalam setiap prosesnya. Sehingga teman-teman, nggak apa-apa kalau Anda merasa sekarang belum jadi siapa-siapa. You don't have to be great to start something. Ini yang selalu saya bilang. Waktu Analisa dulu memulai karirnya menjadi founder APDC, saya pengen jadi konsultan, saya pengen jadi psikolog yang dipakai di perusahaan-perusahaan. I was nothing. Saya merasa pada saat itu saya bukan siapa-siapa. Masih muda, underestimated. Pernah merasa seperti itu? Pernah. But you don't have to be great, Anna, to start something. You just need to start to be great. Lakuin aja dulu. Anda akan merasa mampu. Nah, sebagai penutup, saya punya satu video yang akan membuat kita jadi sadar kenapa kita penting punya legacy supaya kita harmonis dalam kehidupan personal dan pekerjaan. ช่วยผูกเปล่า
Apakah suaranya terdengar, teman-teman? Boleh tulis di kolom chat. Aman. Oke, ya. 没事呀，aku cuma tahu kok. Meskipun pakai bahasa Thailand, saya akan translate ya. Jadi ini ceritanya seorang anak yang pengen banget jadi pemain bola. Dia minta ayahnya buat nonton pertandingan itu. Sama seperti kita, pada saat kita bekerja, kita pengen punya satu posisi tertentu. Atau pengen membuat keluarga kita bangga. Anak ini udah berlatih sangat keras setiap hari. Mungkin sama seperti Bapak Ibu yang udah kerja sambil kuliah dan lain sebagainya untuk memberikan yang terbaik demi keluarga. Anak ini sengaja meminta ayahnya duduk di kursi sebagai penonton untuk melihat keberhasilannya di dalam pertandingan. Tapi apa yang terjadi? Anak itu duduk di kursi pemain cadangan. Kadang kita ada di posisi yang kita nggak inginkan. Sampai akhirnya ketika ada kesempatan kita udah mempersiapkan diri, lagi-lagi kesempatan itu hanya lewat begitu aja. Sampai akhirnya ini anaknya ditanya sama si bapak, kamu kenapa? Sedih ya? 我当然了， Kenapa aku harus sedih ya? ไม่ได้ลงไง Kan tadi kamu gak main. 当然了， Aku main kok ayah. Anak ini punya persepsi yang berbeda. Dia mendefinisikan ulang the meaning of dia menjadi pemain di lapangan itu. Dia melihat proses dari sebuah keberhasilan. Dia mengambil peran yang mungkin bisa jadi nggak kelihatan pada saat dia membantu temannya melakukan hal kebaikan yang dia tanam. Anak ini memiliki pertandingan itu. Dia membantu, membagikan minuman. Mungkin sama kayak Bapak Ibu yang sekarang sedang bekerja di perusahaan, merasa terabaikan, tidak dianggap. Tapi anak ini punya semangat dan spirit yang luar biasa. Dia memaknai proses kemenangan itu sebagai milik. Mengambil peran, ambil bola di lapangan, di luar lapangan, membantu temannya, dan dia tetap berproses. Dia passion sama pertandingan. Bahkan dia mikirin strategi untuk timnya. Apakah dia kemudian bermain sebagai pemain utama? Enggak. Tapi semangatnya nggak hilang. Kadang dalam hidup kita bilang bahwa semua bukan uang, tapi semua tentang perjuangan. Jadi jangan berhenti berjuang, teman-teman. Itu legacy terbesar kita untuk keluarga. Perjuangan, kebermanfaatan, dan nilai-nilai kejujuran. Terima kasih banyak, teman-teman. Semoga sharing singkat ini bisa ngebuka mindset kita yang mungkin sekarang lagi ngerasa di titik terendah, atau mungkin ada yang ngerasa lagi bingung, nggak tahu dari mana, kita recharge lagi. Jangan lupa sehat mental itu penting, tapi sehat fisik itu nggak kalah penting. So, gimana cara menyeimbangkannya? Dengan cara tadi, manage ekspektasi, kemudian set boundaries, dan atur ulang lagi waktumu, kapan istirahat, dan bagaimana kamu mengisi 3 elemen antara kehidupan personal, keluarga, dan pekerjaan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Andre. Silakan kalau ada yang mau sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan Pak Andre. Oke, terima kasih Mbak Ana atas presentasinya. Sangat-sangat insightful ya kalau boleh dibilang ya.
Jadi Terima kalau kasih. di apa mungkin rata-rata sih 80% dari mahasiswa UT itu sudah berkeluarga ya Mbak ya. Jadi mungkin ya personal and Betul, social life ini mungkin yang mungkin kadang kita neglect ya. Jadi kita working benar, benar banget. orientasinya itu terlalu apa ya, terlalu ya 9 to 5 nurse ya kalau bilang ya. Jadi 9 Ya, kerja dari jam mungkin sebelum jam 9, mungkin jam 8 atau jam 7 sudah dari tempat kerja, pulang jam 5 itu sudah situationnya sudah normal ya. sudah burn out itu lah, mungkin setiap hari seperti itu. Nah, ini apa yang tadi Mbak Ana sampaikan itu bahwa kunci dari semuanya itu adalah komunikasi. Communication is key. I think this is very true ya. I think ini sangat betul gitu loh. Jadi memang and keep your expectation low. I Iya, think it's also fine. Jadi meskipun kadang kita tuh ekspektasi kita tuh tinggi ya, saya harus ini iya, itu, tapi at the same time we have to keep it low juga. Ya. Kalau tidak iya. apa ya, tidak tercapai ya tidak apa-apa. Tapi yang seperti yang work arrangement ini juga saya kagum ya. Mungkin kan seorang pribadi seperti Mbak Ana ini gimana sih caranya misalnya mengkomunikasikan kepada pasangannya bahwa saya punya timetable schedule gini. Nanti kita bisa ketemu jam berapa. Itu tuh mungkin lebih kayak ke apa ya, dengan partner ya. Mungkin kalau bisa dibilang mungkin kayak partner mungkin ya. Karena mungkin Betul, kalau misalnya kita apa ya, kalau kita bekerja kan kita nggak tahu ya kita akan pulang jam berapa, atau apakah ada slot waktu kita ada ini. Jadi mungkin dalam 24 jam itu mungkin memang harus bikin kalender ya, Google Calendar ya. Jadi kita tahu itu benar dan nyambung ya. nyambung Mhm. mungkin. Nah itu mungkin salah satu kunci antara keseimbangan hidup dan karir ya ini mungkin ya. Baik, kita akan buka juga untuk tiga penanya. Nanti teman-teman bisa raise hand atau bisa langsung open mic. Nanti pertanyaan bisa ditujukan kepada Mbak Ana. Bisa juga pertanyaan mungkin atau juga mungkin ada sharing mungkin bisa Mbak ya. Nggak apa-apa ya. Kita ada masih Iya, ada waktu silakan. sedikit, nanti kita bisa buka term untuk tiga penanya. Monggo silakan. Kita lihat di kolom chat apakah ada yang raise hand atau apakah ada yang open mic. Tanya. Mau Oke, tanya Bapak? satu-satu ya. Oke, kira-kira Oke. siapa dulu nih? Karena saya nggak bisa lihat ya dari sini. Ini Siapa tadi dulu Mas ya Fatur namanya? Rahman ya. Mbak Ana boleh silahkan memilih nanti siapa Oke, dulu. baik. Ini tadi Mas Fatur Rahman kayaknya yang dari awal udah raise Iya. hand. Silakan Mas Fatur Rahman. Iya, terima kasih. Mohon maaf saya nggak bisa buka kamera karena sinyalnya agak sulit, Ibu. Iya, silakan. Saya dari Pokjar Wonosobo. Nama saya Fatur Rahman. Saya jurusan PGSD. Seperti problematika dalam kita keseharian, Ibu, kita kadang itu mempunyai stressing masalah baik pekerjaan ataupun dalam keluarga kita sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, strategi konkret apa yang bisa digunakan untuk mengelola kesetresan kita dari tuntutan pekerjaan agar tidak mempengaruhi kehidupan pribadi kita sendiri, Ibu? Iya, hanya seperti itu. Terima kasih, Ibu. Ya, silakan langsung Kasih. dijawab saja Mbak Ana, silakan. Oke, atau kita kumpulkan 3 pertanyaan. Oke, boleh. Pak. Ya, Boleh, jadi kita tadi siapa sudah dari ada yang Fatur Rahman bertanya? dari Wonosobo tentang stresor. Dan pertanyaan kedua silakan. Siapa kira-kira? Oke, yang kedua tadi ada perempuan ya, tadi yang ini Mbak Nailatul Fadila, kalau di layar saya itu. Ya, mungkin bisa teman-teman bisa raise hand juga. Halo, selamat siang Kak Analisa. Ini suara saya sudah terdengar belum ya? Ya, terdengar. Oke Kak, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Nailatul Fadila, jurusan Administrasi Bisnis dari UT Jogja ya. Oke, mungkin sebelumnya saya menceritakan sedikit background saya itu, saya kerja di salah satu startup, yang mana pressure kerjanya lumayan tinggi. Maaf Kak, bentar. Oke, saya kerja di salah satu startup yang mana pressure kerjanya lumayan tinggi, dan pertama kali ngerasain burnout kerja juga di sini sih gitu kan. Tapi
nggak kerasa juga sebenarnya saya bisa bertahan 1,5 tahun di sini. Cuma jujur 1,5 tahun ini tuh ngerasanya nggak hidup sih Kak. Jadi malam-malam menjelang mau kerja itu selalu pengen nangis gitu. Terus selalu cemas. Uh, sebenarnya saya juga ngerasa di sini saya berkembang banget sih. Cuma nggak tahu ini tuh saya sebenarnya udah waktunya saya resign atau emang karena saya tuh lemah aja gitu Kak. Maksudnya apa karena saya tuh nggak bisa mengelola manajemen stres saya tadi atau gimana? Karena sebenarnya juga kantor saya itu kan di Jakarta, sedangkan saya kan di Jogja. Yang mana kerjanya orang Jakarta itu kan sangat pace-nya cepet ya Kak. Sedangkan saya biasa kerja dengan yang slow pace gitu kan. Di sisi lain mungkin ada bagusnya, tapi kan kadang saya nggak bisa ngikutin banget gitu loh Kak. Mungkin itu aja sih pertanyaan saya. Makasih ya Kak sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih sudah berbagi, Mbak. Oke, satu lagi mungkin ya Pak Andre ya. Satu lagi, Ini monggo silakan dipilih Mbak Ana. kalau di layar saya, ini tadi Mbak Afni Novi ya. Iya. Tadi Mas Fatur Rahman, Mbak Afni, lalu satu lagi mungkin teman-teman. Selamat siang, Bu. Sebenarnya mau tanya, bagaimana caranya mengubah mental block itu agar tidak menjadi sebuah mental block. Ketika kita tahu batas kemampuan kita apa, stresornya kita apa, cara mengatasinya kita apa, tapi ada sebuah rasa cemas, ada sebuah rasa takut yang berlebihan sehingga membentuk sebuah mental block. Bagaimana caranya mengubah itu biar kita tidak denial akan sebuah mental block tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sudah 3 pertanyaan, Pak Andre? Ya, silakan mungkin kita bisa mulai Mbak Ana menjawab. Oke. Bisa random, bisa Ya, bisa urut, bisa tidak, nggak apa-apa. Ya, baik. Saya coba jawab ya. Terima kasih pertanyaannya, bagus-bagus ya tadi ini 3 pertanyaan. Saya mungkin coba jawab dulu dari yang pertama ya, karena saya merasa bahwa ini kayaknya satu sama lain tuh saling nyambung gitu. Ketika teman-teman sekarang merasa bahwa apa sih yang harus saya lakukan secara konkret. Ini tadi saya buka sedikit slide saya, mungkin memperpanjang yang tadi, manajemen waktu itu bisa dilakukan dengan buat rutinitas yang terjadwal. Sesimpel konkretnya pagi hari, kalau kita punya rutinitas misalnya kayak, oke, bangun pagi tuh rutinitasnya setelah misalnya musim sholat subuh gitu ya, sholat subuh siap, saya mau minum kopi dengan mindful sambil baca koran. Itu tuh kayak sesuatu yang sebenarnya sederhana, tapi kita nanti-nanti di malam hari. Oke, aku pagi besok mau nganterin anak gitu. Jadi ini sesuatu yang saya tunggu-tunggu. Jadi kayak rutinitas di pagi hari apa, kemudian nanti di kantor buat rutinitas lagi nih yang membuat teman-teman tuh menanti-nanti itu. Nanti malam sebelum tidur ada rutinitas apa nih, dan itu sekreatif mungkin. Kadang rutinitasnya tuh membosankan buat kita diganti. Nah itu, jadi butuh satu yang rutin yang membuat kita menanti-nanti saat itu di hari sebelumnya. Misalnya kalau saya pribadi, contohnya saya lagi bikin rutinitas pagi itu sebelum nganter anak sekolah, karena di sini kan sekolah tuh jam 8:30 nih Pak Andri dan teman-teman. Jadi sangat work-life balance banget ya di UK tuh. Kantor juga, kampus tuh buka semuanya itu jam 9. Jadi kita tuh bisa sarapan bareng, kita punya waktu, dan saya bangun subuh. Kalau sekarang lagi spring nih, subuhnya lebih awal ya, kemarin winter subuh itu jam 7, sekarang jam 5 tuh, 5:30 tuh matahari udah mulai kelihatan. Jadi dengan bangun jam 5 pagi saya punya waktu dong, sebelum anak-anak bangun, sebelum ini saya punya waktu untuk baca-baca dulu. Saya lagi banyak tugas, jadi saya punya momen pagi itu reading time saya. Nah itu yang saya buat nih secara rutin. Karena saya nggak bisa melakukan kegiatan itu kalau nanti di malam udah repot sama segala macam. Nah itu teman-teman harus punya tuh, bikin jadwal rutin. Lalu yang kedua, ini nih, konon katanya riset juga menunjukkan olahraga rutin minimal 20-30 menit per hari. Sekedar cuma jalan atau ngikutin gerakan senam di YouTube dan lain sebagainya, ini akan memperlancar tadi kardiovaskular sistem di dalam tubuh kita, sehingga kita jadi nggak gampang capek, kemudian dopamin kita juga terproduksi, dan ini bisa meningkatkan fungsi otak gitu teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin rutinitas olahraga, boleh nggak Mbak pagi-pagi bangun tidur, kemudian senam dulu, stretching, boleh banget. Itu konkretnya. Terus kemudian tidur yang cukup dan berkualitas.
Saya kalau lagi ada banyak pikiran emang agak susah, tapi saya paksa matikan lampu, handphonenya dijauhin gitu ya. Terus kemudian benar-benar tidur yang berkualitas akan mempengaruhi fungsi mental kita. Itu ngaruh banget teman-teman. Punya hobi juga penting, dan temukan dan jadilah support system buat orang lain. Jadi pada saat ada yang, bukan berarti kita punya masalah kita lari kemudian cari support system doang, tapi pada saat kita mensupport orang lain tuh kayak giving back juga energinya gitu, dan melakukan aktivitas bersama keluarga ya yang sudah berkeluarga. Jadi ternyata inilah hal-hal konkret tadi pertanyaan pertama yang bisa Anda lakukan nih Mas untuk bisa lebih punya kesehatan mental dan fisik supaya stres itu bisa kita manage. Nggak ada yang salah sama stres. Stres itu sesuatu yang terjadi karena tekanan hidup dan nggak mungkin hidup itu tidak ada tekanan. Sesuatu terjadi karena perubahan hidup, tidak mungkin hidup itu tidak berubah. Tapi stres itu kita kelola, kita manage, ya. Bukan berarti kita, memang ada orang yang stress free, nggak mungkin gitu. Hidupnya nggak berubah kan nggak mungkin. Misalnya kita nikah aja hidup kita berubah, punya anak hidup kita berubah. Apa ya kita nggak mau nikah dan punya anak, nggak mau kerja, karena kita nggak mau hidup kita berubah supaya kita bebas stres kan nggak mungkin kan. Jadi stres itu sesuatu yang kita manage. Inilah hal-hal konkret yang bisa kita lakukan. Semoga menjawab pertanyaan pertama nih Pak Andre dan teman-teman yang lain. Kemudian pertanyaan kedua, tadi saya catat. Oke, tadi yang kerja stres karena pace-nya cepat ya di Jakarta, kemudian Anda tinggal di Jogja. Yang pertama adalah tadi kita redefine lagi. Space yang Anda kerjain itu mau kerja dimanapun sama aja Mbak. Tinggal Anda pilih apa yang Anda cari. Nah, kalau memang Anda lagi capek banget sebelum Anda emotional resign, buru-buru pengen resign, padahal sebenarnya sekarang cari kerja susah loh. Bisa jadi yang Anda sekarang kerjakan adalah doa setiap orang, atau mungkin doa Anda dulu loh. Apa yang perlu Anda lakukan? Break. Ambil waktu untuk istirahat. Tadi Pomodoro misalnya. 5 menit di antara 30 menit Anda bekerja. Atau mungkin di weekend itu benar-benar ada satu hari Anda nggak mikirin kerjaan. Beneran relax. Karena ternyata redefine chill time itu juga penting gitu. Kita berpikir bahwa chill time itu apakah harus traveling, apakah enggak, tidur aja itu sebenarnya udah healing mungkin buat sebagian orang. Atau mungkin masak, atau mungkin apa, lakukan sesuatu yang membuat Anda tuh break, nggak mikirin kerjaan dulu. Itu penting. Lalu yang kedua, coba manage waktu lebih baik lagi. Ya, tadi tugasnya apa, mana yang urgent, mana yang enggak. Dan kalau orang Jakarta tuh pace-nya butuh cepat, berarti ya Anda harus meningkatkan pace itu. Dan saya punya keyakinan bahwa itu perlu dilatih gitu. Cuma mungkin butuh kebiasaan. Dan kalau memang memungkinkan, ada beberapa tugas lain selain pekerjaan itu didelegasikan ke orang gitu. Tapi kalau memang sekarang Anda nggak ada, ya fokus mengerjakan itu. Nah, tadi coba Mbak, yang tips tadi saya kasih di awal, tidurnya, makannya, apakah gizinya ternutrisi, apakah Anda olahraga, apakah punya hobi, itu dicek dulu. Apakah Anda melakukan itu, atau jangan-jangan selama ini Anda hanya terforsir untuk pekerjaan dengan pace cepat itu, gitu. Karena saya melihat beberapa teman-teman yang, kan di Jakarta tuh banyak perantau gitu ya, orang-orang daerah akhirnya bisa mengikuti pace-nya karena akhirnya ada lifestyle yang mereka manage gitu. Mereka juga olahraga, mereka ini. Nah, Jogja ini harus kita gas lagi nih, saya sebagai orang Jogja asli juga. Klien saya banyak kan Jakarta, kantor saya di Jogja. Ketika meng-hire teman-teman yang di Jogja, padahal klien saya Jakarta, saya tuh stres juga. Karena klien saya minta cepet, tapi tim saya tuh kadang-kadang ada yang belum siap gitu. Nah, ini tuh kadang juga jadi dilematis. Dan ini real. Dunia kerja sekarang secepat itu bukan cuma di Jakarta, tapi ya dimanapun gitu. Jadi sekarang tingkatkan pace kita dengan tadi di manage kesehatan mental dan fisiknya supaya Mbak bisa lebih mindful mengerjakan itu ya, dan semangat terus diingat lagi apa yang mau Anda cari dalam hidup ini ya. Oke, kemudian mental block. Ini saya sempat bahas di YouTube saya juga. Jujur saya lagi lama nggak post upload YouTube karena lagi mental block. Nggak. Waktu itu saya berpikir bahwa mental block itu sangat possible terjadi pada saat kita terlalu lelah. Saya ada di semester 1 kemarin waktu pertama kali datang, orang tua sakit, kerjaan lagi banyak, semester 1 beradaptasi dengan lingkungan baru, adaptasi sama banyak hal baru, kurang istirahat, iya betul. Dan pada saat itu saya nggak bisa mikir. Akhirnya saya benar-benar kemarin itu ada waktu libur lebaran tuh 2 minggu ya, saya nggak mikirin kerjaan, saya nggak nerima kerjaan, saya nggak mikirin tugas, benar-benar relax. Dan habis itu balik ke UK kok recharge-nya lebih ini lagi ya gitu. Jadi memang perlu gitu istirahat. Kemudian
Ketika lagi banyak pikiran, mental block itu bisa kita lakukan dengan menyadarinya. Jadi tulis apa yang membuat Anda itu kepikiran berlebih. Coba diidentifikasi. Kenapa ya kok aku mental block? Lagi ngadepin masalah apa sih? Itu ditulis. Masalahnya satu persatu supaya kita aware, supaya kita sadar. Lalu, gimana Anda bisa membayangkan fokusnya itu kemana ini? Karena kadang mental block itu tuh kan kita nggak sadar ya, gitu. Jadi pada saat kita, oke, masalah saya mana, saya harus ngelakuin apa dulu, terus lakukan itu. Fokus ke situ satu persatu. Nah, semoga bisa menjawab, dan kalau memang Anda butuh pertolongan, silahkan cari orang lain, bisa sahabat, bisa profesional, psikolog gitu ya, atau orang yang bisa memberikan perspektif yang lebih clear, karena pada saat kita keblok mental kita jadi nggak bisa mikir, kita jadi nggak tahu apa yang sebenarnya kita tuju. Jadi ingat lagi, butuh orang yang mengingatkan apa tujuan Anda supaya ketika ngadepin kesulitan itu Anda jadi bisa tahu. Dan mental block akan terbantu kalau Anda menghindari yang namanya perfectionism. Sempurna boleh, tapi jangan biarkan perfeksionis itu membuat Anda jadi nggak ngapa-ngapain. Jadi keblok. Nah, itu yang mungkin bisa saya share. Silakan Pak Andre. Oke, maaf suaranya belum terdengar. Ya, terima kasih sekali Mbak Ana. Terima kasih tadi mungkin sudah menjawab ya pertanyaan teman-teman tadi yang 3 tadi. Ini mungkin tadi sudah bisa kita relate ya. Bagaimana sih kita kalau menghadapi stresor di... Iya, maaf Pak Andre, suaranya mungkin boleh dihidupkan. Oke, suara saya sudah bisa terdengar? Halo? Sebentar. Oke, ya silakan. Sudah sekarang. Sudah? Oke, ya. Oke, terima kasih Mbak Ana tadi atas jawabannya. Singkat, tapi juga sangat bermakna. Find a help. I think this is very important juga ya. Kita find somebody to talk to. Jadi kita harus cari seseorang yang kita bisa ajak ngomong. Mungkin kalau nggak bisa ajak ngomong ya mungkin kita bisa ajak ngomong dengan yang maha kuasa. Itu juga bisa sih. Mungkin maksudnya kita beribadah gitu loh. Maksudnya kita curahkan isi hati kita gitu loh. Mungkin itu juga sangat itu bisa menolong gitu loh. Atau iya betul banget kan. Iya, menulis itu. Karena kalau mau tadi saya potong ya. Pada saat tadi kita bicara tentang beribadah gitu ya, itu kesehatan spiritual itu juga ngaruh ke kesehatan mental dan fisik juga Pak Andre. Jadi memang kalau kita lagi mau bicara sama siapa, kita punya pencipta kita, itu yang bisa kita lakukan. Iya, betul sekali. Mungkin teman-teman nanti bisa ditulis juga kalau misalnya apa yang mungkin dialami gitu ya, self regulation. Jadi teman-teman bisa apa sih, kenapa saya ada di titik ini, mungkin bisa ditulis juga. Itu curahkan saja, tidak apa-apa. Terus tadi ada juga yang Mbak Ana tadi juga bilang tentang practicing mindfulness ya Mbak ya. Mindfulness itu juga penting. Mungkin ini bukan suatu hal yang sering terdengar di Indonesia ya, tapi mindfulness itu sebenarnya banyak loh yang cara-caranya seperti yoga atau apa itu juga sangat-sangat membantu gitu loh mungkin. Nah, kita mungkin waktu kita belum masih ada Mbak, kita boleh buka untuk penanya lagi? Iya, ada Bu Yuni Astuti. Oke, ya. Silakan Bu Yuni. Silakan Bu Yuni. Iya. Selamat siang, Ibu. Isinya sangat menarik. Saya suka sekali yang bicara soal psikologi. Terima kasih Bu Yuni. Saya ini seorang guru yang sudah tua ya, sudah tua. Saya 5 tahun lagi mungkin kalau Tuhan mengizinkan saya baru pensiun nanti. Sekarang udah sekitar 55. Nah, dasar saya guru SD di sebuah SD di Jogja. Intinya begini, setua ini saya sebenarnya masih punya semangat. Ya. Tapi jalan hidup pekerjaan saya tidak sama dengan teman-teman yang lain ternyata karena saya harus tertunda untuk PNS-nya dan sebagainya. Tapi itu tidak mengurangi semangat untuk tetap berkarya. Nah, saya tetap berkarya sampai saat ini saya tetap berkarya. Saya paham banyak hal. Intinya begini, pertanyaan saya adalah ketika di sekolah itu minim apresiasi. Ketika di sekolah itu bahkan seorang pemimpin pun minim apresiasi buat minimal orang-orang seperti saya. Nah, saat itu saya harus membuat
membuat semangat buat diri saya sendiri. Saya katakan, oh saya nggak boleh hilang semangat saya walaupun tidak ada support, tidak ada apapun itu. Sampai saat ini setua ini pun saya masih punya semangat. Tapi memang mereka tidak, apakah ini ya, apakah saya perlu menunjukkan di bawah aku mampu loh, tapi saya nggak mau yang itu, mang saya gitu. Jadi tetap jalan berlalu. Tapi mengapa ya suatu suatu sekolah atau suatu ini tapi minim sekali apresiasi. Apa yang harus saya lakukan gitu dalam situasi kondisi seperti ini? Minim penghargaan ibaratnya, justru mungkin kalau ada orang maju justru nggak suka gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan sebagai seorang guru yang sudah setua ini sehingga dalam pekerjaan saya pun saya tetap masih semangat seperti saat ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni, dan saya apresiasi Ibu mau bertanya ya Pak Andre dan masih mau belajar gitu. Padahal kalau soal kehidupan pasti Bu Yuni lebih guru nih daripada saya. Ya begitu Mbak, untuk mahasiswa UT memang kita range group age groupnya kita sangat bervariasi. Mungkin ada Kalau yang fresh graduate, mungkin dari SMA sampai dengan yang sudah elderly itu juga kita kategorinya ada ya, di seperti itu. Oke, satu lagi penanya, silakan. ya silakan Pak Anggra ya, Pak Anggra silakan. Ya, halo, selamat siang Ibu dan Bapak. Oh, Terima kasih untuk waktunya. Ibu ya, Ibu Anggra ya. Baik, salam kenal Ibu dan Bapak. Saya dari Iya, salam perusahaan kenal. Universitas UT Yogyakarta dari jurusan Hukum. Ini saya izin bertanya Ibu terkait di mana di saya di tempat bekerja terdapat banyak orang yang toksik. Maaf suaranya kok agak kurang jelas ya, Iya, dan tadi mungkin bisa ya, ini diulang lagi. Hah? Dari sananya ya? Mungkin dari iya dari oke. Mbak Anggra, silakan. Ya, ya, suaranya Ya, sudah jelas. ya, sekarang lebih jelas. Ya, baik. Saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana cara kita untuk menghadapi rekan kerja yang toksik dengan pencapaian kita di tempat kerja. Begitu saja. Terima kasih untuk jawabannya dan terima kasih untuk waktunya. Oke, bagaimana rekan kerja yang apa tadi? Mohon maaf. Baik, bagaimana cara menghadapi rekan kerja yang toksik dengan hasil dari pekerjaan kita, begitu. Toksiknya seperti apa ya? Toksiknya seperti mereka ini seakan, mohon maaf, dikatakan iri dengan membicarakan di belakang dengan hasil kinerja perusahaan. Dan kemudian mereka tidak mau bertanya bagaimana cara saya untuk bisa mencapai apa yang ditargetkan oleh perusahaan kepada kita sebagai seorang karyawan, begitu. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Anggra. Terima kasih Ibu untuk jawabannya. Ya, baik. Mungkin bisa di-mute dulu teman-teman. Oke, terima Ya, kasih. baik. Saya coba jawab ya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak pertanyaannya tadi dari Bu Yuni. Saya merasa saya apresiasi Ibu karena Ibu sudah legend, saya bilang. Bukan, Ibu nggak perlu bilang tua, Bu. Tua itu kan soal mindset ya. Tapi legend. Legend tuh senior yang berpengalaman, experience. Itu menurut saya cara kita mengapresiasi diri kita dulu. Jadi mindsetnya bukan saya yang udah tua gitu, tapi saya punya pengalaman banyak. Dan itu sesuatu yang nggak didapetin orang lain loh, Bu, dari guru-guru lain. Wisdom, pengalaman, itu kan nggak bisa didapetin dari sekedar kuliah. Tapi dari pengalaman hidup gitu, yang itu bukan berarti Ibu nggak punya sesuatu yang bisa Ibu banggakan. Terus gimana sih kalau di lingkungan sekolah kurang apresiasi dan lain sebagainya? Tadi Ibu sebenarnya sudah menjawab secara nggak langsung. Tadi Bu Yuni sempat menyampaikan, saya mau fokus sama karya. Ya udah Bu, go ahead. Fokus sama pertumbuhan pribadi Ibu. Di 5 tahun terakhir ini Ibu mau berkreasi seperti apa, menjadi guru yang meninggalkan legacy yang seperti apa. Punya metode belajar yang lebih seru, gimana yang membuat anak-anak itu happy diajar sama Ibu sebagai guru SD. Jadi akhirnya pada saat pencapaian-pencapaian kecil seperti misalnya ketika di kelas Ibu berhasil menerapkan metode baru yang baru Ibu pelajari, kemudian anak-anak happy, rayakan itu, keberhasilan itu. Merayakan keberhasilan kita itu kadang-kadang nggak ya manusia butuh apresiasi gitu ya. Tapi kalau itu nggak dapat dari
sepihak yang kita nggak bisa rubah, ya kita harus kasih ke diri kita. Nah, kalau memang possible, Ibu mencari dukungan seperti support dari guru lain yang pasti ada kan Bu, yang positif, atau mungkin kalau nggak di sekolah itu di sekolah lain. Tapi orang-orang yang bisa memberikan positif positif feedback gitu. Saya tuh lebih ini kebetulan disertasi yang saya lagi susun itu adalah tentang psychological capital. Gimana psycap atau selama ini orang berfokus kepada human capital, financial capital gitu kan. Nah, psycap ini tuh dibawa oleh seorang profesor dari Amerika namanya Luton. Dia bilang ada 4 komponen manusia yang sebenarnya bisa kita gali dan kita latih, yaitu hero, hope, ya. Ibu coba cari harapan ibu walaupun 5 tahun menuju pensiun ini apa sih? Pengen jadi guru yang seperti apa sih? Goalnya ibu apa sih? Kemudian efficacy, keyakinan diri ibu terhadap, oke, saya memang mungkin bukan guru muda yang gape teknologi, mungkin saya nggak terlalu ini sama teknologi, tapi saya punya pengalaman loh ngadepin anak-anak supaya saya tuh bisa ini. Jadi coba cari strength yang ibu punya tuh apa, dan itu disampaikan ke diri ibu sendiri. Kemudian resiliency. Gimana ketika ibu nggak dapat apresiasi atau bahkan mungkin disalahin gitu ya, kemudian mentalnya ngedrop, gimana ibu bisa bangkit lagi, comeback stronger, bounce back dengan cepat, nggak baper-baper berkepanjangan. Dan yang terakhir adalah optimism. Resiliency, optimism. Gimana ibu tetap optimis gitu. Jadi mungkin sekarang setelah ini fokus kepada bagaimana ibu mengeksplorasi di 5 tahun terakhir dengan mencari support system yang bisa diciptakan gitu. Dan fokuslah ke situ. Kalau perlu ada proyek baru yang bisa ibu dedikasikan lebih proaktif lagi, tunjukkan itu gitu. Jadi ya saya paham banget apresiasi guru di Indonesia memang masih butuh banyak diperjuangkan. Ini yang saya pelajari ketika saya di UK. Oh iya ya, ekosistem pendidikannya seperti ini gitu. Gurunya seperti ini. Guru anak-anak saya kebetulan mereka sekolah di public school, jadi kayak sekolah negeri di sini gitu ya. Gimana interaksi guru, gimana apresiasi guru, itu yang saya merasa bahwa Indonesia masih butuh banyak belajar di sana. Orang-orang kita tuh nggak kalah pinter. Anak saya di sini matematikanya, wih, teman-temannya masih tambah-tambah, dia udah kali-kalian. Gila, keren banget guru Indonesia bisa ngajarin anak gue kali-kalian cepet gitu ya. Tapi yang belum kita punya adalah tadi budaya mengapresiasi. Anak saya bilang gini, dulu sebelum dia ke UK, dia nggak suka matematika. Disinilah pertama kali dia mencintai matematika. Karena nggak bisa ya anak saya diapresiasi itu membuat dia merasa mampu. Jadi ternyata budaya apresiasi ini yang perlu kita tingkatin. Kalau ibu nggak bisa mendapatkan apresiasi, ciptakan itu dalam ekosistem. Di kelas ibu, jadilah guru yang apresiatif. Jadi semangat terus Bu Yuni ya. Oke, pertanyaan kedua. Gimana menghadapi rekan kerja yang toksik, iri sama penghasilan atau mungkin pekerjaan kita gitu. Jaga profesionalitas, Mbak. Don't take it too personally. Itu urusan dia. That's your problem, that's not mine. Kalau saya sih seperti itu kalau ada orang yang iri. Karena iri itu kan sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Apa ya, kita harus nurunin pencapaian kita biar orang nggak iri sama kita. Iri itu masalah dia, bukan masalah kita. Jadi mindset kita yang perlu kita jaga profesionalitasnya. Orang yang fokus sama hidup orang lain, dia akan stuck di situ. Tapi orang yang fokus sama hidupnya, dia akan fokus sama pengembangan diri dia. Jadi profesionalitasnya adalah ya udah Anda fokus aja sama kerjaan Anda, Mbak. Bukan fokus sama respon dia terhadap pekerjaan Anda. Emang sih nyebelin, ngeselin, saya tahu banget. Tapi bikin batasan. Interaksinya juga perlu dijaga. Seberapa Anda interaksi sama orang-orang ini gitu. Kalau memang terlalu sering atau memang harus, ya udah fokus sama apa yang Anda kerjain. Dan jangan terlalu tadi personal. Kalau memang udah sangat mengganggu, Anda perlu ngobrol, tapi pikirkan efeknya. Karena kadang habis ngobrol itu bisa jadi masalah baru muncul gitu ya. Ya tadi, healing, coba manajemen stresnya dengan mungkin Anda yang butuh istirahat, mungkin Anda yang butuh punya pengalihan lingkungan selain pekerjaan, punya hobi, aktivitas sama keluarga. Dan kalau memang udah sangat nggak kuat, opsi-opsi lain gitu ya, pikirkan sangat jernih kalau memang Anda mau cari kerjaan cuma gara-gara satu orang yang mungkin dia nggak akan ngaruh sama hidup Anda 10 tahun lagi. Semua kan indah dan pindah pada waktunya, rugi banget kalau gara-gara satu orang kita menghambat perkembangan karir kita, padahal belum tentu orang ini akan ngaruh. Bisa jadi sekarang dia atasan Anda, tapi kita nggak pernah tahu namanya nasib takdir hidup, bisa Anda jadi atasan dia, ya kan? Cuma gara-gara satu orang masa mau ninggalin kantor, rugi banget. Jadi be profesional, itu saran saya. Semoga menjawab pertanyaan tadi. Silakan Pak Andre.
Oke, suaranya mohon maaf. Terima kasih sekali Mbak Ana, semoga tadi menjawab ya. Boleh di audionya dihidupkan untuk studio. Oke, Ya, baik, sudah sudah. terdengar suara saya? Oke. Ya, Ya, terima kasih sekali Mbak Ana tadi. Moga-moga tadi sudah menjawab pertanyaan teman-teman kita ya, para mahasiswa, para lulusan UT gitu. Ya, ya. Mungkin saya akan sedikit summary juga ya, akan menyimpulkan juga teman-teman. Nanti mungkin teman-teman bisa juga mengambil satu atau dua kesimpulan dari sini. Jadi mungkin satu yang pertama adalah keep your expectation low and ekspektasinya yang tidak perlu terlalu tinggi. Lalu komunikasi adalah kunci. Jadi teman-teman silahkan berkomunikasi dengan siapapun. Itu lalu carilah support system yang bisa membantu Anda seperti itu. Mungkin Mbak Ana ada satu terakhir, mungkin ada satu pesan untuk teman-teman kita wisudawan UT Yogyakarta ini, apa sih yang mungkin satu pesan yang paling penting aja, kira-kira apa Mbak ini Mbak, mungkin sebagai penutup saja gitu. Oke, makasih Pak Andre. Satu yang saya sampaikan, mungkin kadang kita stres itu sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Stress is caused by being here, but wanting to be there. Kita di sini, tapi pengennya di sana. Itu yang bikin kita stres. Lagi baru lulus, udah pengen hidupnya nanti aku mana ya, gitu. Coba deh, di here and now itu penting. Dan mengharmonisasikan pekerjaan dan personal itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi enjoy your journey, enjoy your work, dan kita punya semangat dan tahu legacy apa yang mau kita tinggalkan. Semoga bermanfaat ya, dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, gitu. Kalau ada yang kayak gimana sok tahu nih atau segala macam gitu ya, bukan termasuk menggurui. Kita belajar bersama dan doanya juga semoga segera lulus dan bisa kembali. Ya, terima kasih Pak Andre, terima kasih banyak Pak Yadi, Pak Agus, dan panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Semoga bermanfaat. Buat Markita Strawberry, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena Mbak Ana tadi sudah menutup dengan pantun, saya juga menutup dengan pantun. Oke, pertanyaan adalah Mbak Ana membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi tadi ya. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Terima kasih, saya Andri Mansyafroni, kembali ke pembawa acara. Terima kasih. Memandu seminar akademik hari ini. Pasti menarik banget ya paparan dari Mbak Analisa Widyaningrum beserta dengan jawaban-jawabannya, dan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Baik, semoga dengan materi yang telah dipaparkan dapat membuat kita semua lebih mendalami tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik selama meniti karir profesional dan menjalani kehidupan pribadi. Jadi work-life balance gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah rangkaian seminar akademik dalam rangka wisuda UT Yogyakarta periode 1 tahun 2024. Nah, sebelum acara kita akhiri, karena tadi Bapak Andre dan Ibu Analisa sudah mengirimkan pantun, saya juga mau ngirim pantun ini. Ini silakan nanti dicakepin atau dimantepin juga boleh, nanti dalam hati aja ya. Oke. Mulut dukun komat kamit, mengobati pasien sakit hati. Sampai di sini saya pamit, maafkan untuk yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari semua pihak. Akhir kata, saya Rafika Ayun menyampaikan permohonan maaf apabila dalam memandu acara terdapat kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.